Ya, apa Siti? Iya, kalau di Google Meet susah Pak. Teman kita juga Pak Tony tadi susah masuk juga. Terpental terus beliau. Iya, ini juga saya tuh akhirnya sebentar-sebentar langsung udah bisu dia, udah nggak bisa apa-apa. Nah, ini siapa lagi belum masuk ini? Jadi Pak Budi 1, 2, 3. Pak Tony Pak. Pak Ton. Tony. Nah, ini buka aja semua nggak apa-apa ini, buka video juga nggak apa-apa ini. Background saya belum diganti, Pak. Ya, Enggak apa-apa Pak Budi. Backgroundnya belum saya ganti. apanya belum diganti? Itu Pak masih. Ah, Oh, itu. belum diganti. Masih pakai uji komprehensif kemarin ya? Iya Pak. Luar biasa. Apa-apa jadi kenangan itu kan? Iya Pak. Hasilnya gimana kemarin? Hasilnya udah bagus semua? Kalau bagus Pak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Yang penting lulus Pak. Itu si Triadi kemarin dengan siapa Pak Triadi komplainnya? Itu suara kamu belum buka itu Triadi. Ya Pak, kemarin sama Pak Dwi Pak. Aduh. Gimana, bagus hasilnya? Ya kayak gitu Pak. Kayak gitu gimana? Tapi ada loh yang ngasih, ada yang ngasih 60 itu siapa 60 itu ya? Kurang paham Pak. Nah, itu kita sampai curiga itu pokoknya adminnya itu curiga. Kalau ada yang ngasih 60 ini. Masa ada Pak? Ada. Jadi kemarin dipanggil. Kalau saya kan saya cantumkan nama saya di bawah. Jadi nggak mungkin mereka tahu kalau saya ngasih nilai saya cantumkan nama saya. Kalau mereka itu kan nggak ada namanya di bawah. Jadi cuma ngasih nilai aja udah nggak dicantumkan namanya. Nggak tanggung jawab. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jumlahnya berapa sih, Siti? 8 orang Pak. Pada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya, siapa nih? Pak Tony Pak Pak. Tony, Pak Tony. Kenapa belum masuk dia? Sinyalnya susah kata beliau Pak. Suruh naik ini, suruh manjat kelapa dia. Kalau jatuh malah nggak jadi PPL Pak nanti Pak. Oke, kita mulai aja ya. Siapa? Iya Pak Siwo di rekod Pak Siwo. Direkod aja, direkod kalau tidak. Ya Pak, sudah direkam. Udah. Jadi begini, kemarin kan sudah mengisi format LK3.3A yang kerangkanya itu loh. Iya Pak. Jadi yang pertama kemarin kan identifikasi masalah, ya masalahnya tentu kalian sudah dapat semua di sekolah masing-masing kan sesuai dengan materi yang disampaikan. Coba siapa yang bisa satu-satu aja contoh yang sudah membuat identifikasi masalah sesuai dengan apa yang terjadi di kelasnya atau sekolahnya. Silakan. Yuk. Siapa yang bisa minta tolong satu contoh aja. Kalau Siti kemarin udah jelas, kebetulan saya yang ini ya Siti ya. Iya Pak. Kebetulan saya yang ngasih PTK-nya, jadi saya tahu betul dia. Yang lain coba. Saya Pak. Coba saya Pak. Silakan Sis. Ini ditampilkan. Silakan Sis. Ya Pak. Kalau bisa kamu tampilkan di PPT-nya bisa nggak? Bisa. Di share dong. Udah bagus kok Dedi, apalagi kamu bingung-bingung ngeliat Ded.
Ini masih disable, Pak. Screen share-nya Ya. masih disable. Beli yang bagus kayak punya si Suara Sisi. putus-putus Pak, gak jelas. Jadi mungkin kendala sinyal di sini Pak. Beli yang bagus seperti punya Pak Sis. Pak Sis. Iya Pak. Bisa Pak. Sis? Ini share screen-nya masih disable. Nggak tahu saya. Gini aja lah. Coba bacakan aja sih. Oh, Bacakan aja. dibacakan. Pak. Yap. Untuk identifikasi masalah, karena materi saya HIV, Pak, materi saya HIV dan kesehatan. Jadi identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, Enggak, sebagian saya tanya dulu. ya Saya tanya dulu. Kamu ngajarnya luring atau daring? daring, Pak. Oke, lanjut ya. Identifikasi masalah. Yang pertama, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami gejala-gejala awal HIV/AIDS. Yang kedua, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengenali karakteristik virus HIV/AIDS. Yang ketiga, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengenali ciri-ciri fisik ODA, orang dengan HIV/AIDS. Nah, udah 3 itu aja. 3. Nah, terus tindakannya apa rencana? Rencana tindakan itu apa? Rencana tindakan. Rencana tindakan menggunakan PPT atau PowerPoint untuk menayangkan gambar-gambar orang dengan HIV/AIDS atau ODA agar peserta didik dapat mengenali ciri-ciri fisik ODA. Yang kedua, menayangkan video dokumenter atau video dari berbagai sumber agar peserta didik lebih mudah untuk mengenali ciri-ciri fisik orang dengan HIV/AIDS. Oke. Jadi kalau begitu nanti Pak Sis merancang RPP-nya itu berdasarkan siklus yang pertama itu Pak, yaitu menayangkan gambar-gambar atau berupa video selengkap-lengkapnya gitu, bagaimana tentang penyebaran pertama penyebarannya, belum mengenal pengenalan Bahaya dan ciri-ciri tentang bahaya HIV ya. Dan AIDS. Nah, jadi itu nanti yang diperbanyak, bila perlu sampai ke mungkin bisa dibuat gambar-gambar virus seperti apa yang dikatakan HIV itu, terus dia menyerang bagian-bagian apa saja. Pokoknya itu yang lebih jelas gitu, sampai bagaimana caranya siswa itu paham tentang HIV AIDS kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu, paham nggak kira-kira Pak Sis? Jadi untuk pertama, untuk pertemuan pertama hari, ya untuk pertemuan besok itu, ya pertemuan pertama besok itu Pak Sis menggunakan RPP yang menggunakan siklus 1. Iya Pak. Nah, dapat nggak kira-kira itu? Pertanyaannya gini, di rencana tindakan ini kan saya ada 2. Yang siklus 1 nanti di siklus 2-nya nanti ini kan baru yang diminta siklus 1 aja. Iya Pak. Jadi yang saya sertakan di siklus 1 adalah menggunakan PPT PowerPoint untuk menayangkan gambar. Artinya kan di siklus 1 itu media yang saya gunakan adalah PowerPoint aja kan? Ya nggak apa-apa, tapi PowerPoint-nya itu dibuat selengkap-lengkapnya. Ya, Pak. Nah, bagaimana caranya Pak Sis itu memberikan, kalau nggak salah 50 menit kan ya, 50 menit. Ya. Jadi merancang sedemikian rupa RPP-nya itu sehingga dia banyak bermain di bahan ajarnya Pak Sis. Iya Pak. Karena kalau kita mau mengambil waktu yang
cukup panjang itu kita cuma bisa bermain di bahan ajarnya. Bagaimana kita meramu merancang satu bahan ajar itu sehingga siswa lebih paham dan lebih tahu tentang HIP gitu. Jadi PPT-nya itu barangkali mulai dari gejalanya, bila perlu nanti dibuat contoh-contoh sampai kepada resikonya seperti apa, kalau orang yang sudah kena HIP seperti apa dan seterusnya, dan tidak boleh dimusuhi. Iya, sampai ke sekecil-kecilnya tentang, tapi melalui PPT aja gitu Pak. Iya Pak. Nah, tapi nanti setelah selesai itu tentu ada penilaian. Kalau kemarin, kalau tadi Bapak mengatakan di identifikasi masalah itu dia belum paham, belum apa tadi yang pertama Pak? Yang mengalami kesulitan dalam memahami Memahami aja. ya, memahami ya. memahami. Jadi ya, kalau mengenali. Tapi tetap juga Bapak ingat bahwa kita kan sampai ke C4 atau C5 itu Pak ya. Iya. Menganalisis dan melakukan tindakan. Mungkin melakukan tindakan nanti dia melakukan analisa, terus tindakannya seperti apa dia buat untuk memberikan mengatakan menyampaikan lagi kepada orang lain, barangkali gitu Pak Sis. Ya Pak. Paham kira Pak Sis? Sejauh ini masih paham. Udah paham ya? Sudah. Sekarang Pak Triadi, coba Pak Triadi. Pak Tri. Itu masih di mute Pak Tri. Pak Triadi. Silakan Pak Triadi. Apa identifikasi masalahnya apa? Identifikasi. Bentar, Pak. Saya rasa nggak usah ditampilkan pun nggak apa-apa, dibacakan aja bisa kita bahas. Iya. Saya kan di ini Pak, jalan cepat Pak. Ya. Di sini kurang minatnya dan motivasi siswa pada pembelajaran pendidikan dasar khususnya jalan cepat di SMP saya Pak. Terus yang kedua terbatasnya metode pembelajaran. Yang ketiga masih banyak yang belum memahami materi jalan cepat dikarenakan tingkat kesulitan materi ini juga kurang populer di dalam materi pembelajaran pendidikan. Coba dibacakan sampai ke bawah, rumusannya apa, seperti apa, sampai ke rencana tindakan, coba. Perumusan dan masalah, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif melalui media modifikasi permainan betengan terhadap upaya peningkatan hasil belajar siswa. Bagaimana peningkatan hasil belajar jalan cepat siswa dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif. Terus pemecahan masalah dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif melalui media permainan betengan, salah satu cara untuk pemecahan permasalahan siswa. Terus kelas 7 di SMP Purworejo dalam upaya peningkatan hasil belajar yang jalan cepat. Siswa nantinya dapat menyebutkan konsep gerak jalan cepat dan bisa mempraktekkan gerak positif jalan cepat. Sudah Pak? Halo? Sudah Pak Tri? Sudah. Oke, jadi begini Pak Tri. Ya, Pak. Ini luring apa daring? Kalau RPT-nya daring, cuman kan saya habis semester terus ini suruh besok udah masuk Pak. Nah, jadi kalau besok masuk, kalau saya usulkan itu jangan motivasi Pak. Kalau motivasi untuk untuk mencapai C4 itu dalam praktek itu susah. Jadi saya lebih bagus itu kesulitan dalam menapak, kesulitan dalam melakukan gerakan pinggul, gerakan tangan itu lebih bagus kalau usul saya gitu. Jadi kita ambil yang 3 itu, misalnya menapak,
gerakan pinggulnya dan gerakan tangan. Itu yang menjadi yang menjadi identifikasi masalah. Jadi sebagian siswa masih kesulitan di dalam melakukan menapak pada jalan cepat, kesulitan dalam melakukan gerakan pinggul pada jalan cepat, kan gitu ya. Udah itu kesulitan melakukan gerakan tangan pada jalan cepat. Jadi nanti rencana tindakannya itu bisa bisa dibuat contohnya misalnya anak-anak Bapak suruh nonton dulu melalui video. Ini khusus menapaknya aja Pak Triadi. Iya Pak. Jadi Bapak suruh dia menonton berbagai macam arah. Mungkin bisa dilihat dari belakang, dilihat dari samping, dilihat dari depan, atau nanti setelah itu dia menapak 2-3 langkah, diulang berulang-ulang. Nah itu menjadi tindakan yang pertama, siklus pertama Pak. Jadi setelah dia menonton, ya jadi di sini rencana tindakannya adalah melalui audiovisual Pak. Yang pertama itu tindakannya dengan audiovisual. Paham nggak kira-kira Pak? Iya Pak, paham Pak. Jadi nanti Bapak itu supaya memahamkan gerakan menapaknya dulu Pak, menapaknya. Jadi pertama dia nonton video, baru nanti dia melakukan gitu. Nonton video terus melakukan. Jadi khusus gerakan menapaknya aja. Nanti kalau yang kedua, siklus 2-nya, itu khusus bagian pinggulnya, pinggul, gerakan pinggul. Baru nanti gerakan tangan. Bagaimana kira-kira Pak? Iya Pak. Nanti dibuka Pak. Jadi bisa nggak Bapak susun RPP yang berkenaan dengan perbaikan khusus di bidang telapak kakinya aja, menapak. Oh, jadi nanti RPP kita itu jadi luring lagi Pak? Apa RPP-nya masih kemarin kan pas Pak Dili itu kita masih nanya itu RPP yang kita buatkan daring, tapi kita tiba-tiba berubah jadi luring. Apa RPP-nya masih tetap daring? Apa diganti luring Pak? Karena Bapak luring nggak apa-apa. Jadi pertama dia masukkan di kelas dulu, disuruh dia melihat video itu, baru nanti keluar melakukan. Kalau luring nggak apa-apa. Maksudnya RPP-nya nanti saya buat lagi yang luring Pak? Iya. Kan masih ada waktu nih, besok kan Bapak praktek besok. Bagaimana Pak Triadi? Iya Pak. Ada nggak dekat tempat Bapak itu ada dekat dengan teman yang bisa diskusi dengan teman dengan siapa yang terdekat? Kalau jauh Pak. Jauh ya. Ada teman. Tapi udah paham yang saya sampaikan ya? Insya Allah paham Pak. Itu jadi nanti RPP-nya cuma di RPP itu berarti untuk kedua satunya untuk telapak menapak saja Pak ya Pak? Iya. Baik daring atau luring sama saja itu. Jadi tapi kalau luring itu bedanya setelah dia melihat video, dia melakukan kan gitu Pak. Ya Pak. Tapi kalau dia daring, setelah dia melihat video, kita suruh ditugaskan, dia melakukan, baru dia ngirim video kan seperti itu, dia sama aja Pak. Ya, Pak. Oke, udah jelas, paham? Paham Pak. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak Pak Triadi? Sudah Pak. Nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusi lagi ya, bisa ya? Nanti kalau kurang Ya, jelas, Pak. saya siap. Nanti kalau ada kesulitan saya hubungin Bapak aja. Oke. Nah, ini kok hilang lagi tadi siapa tadi yang udah masuk kok hilang lagi nih? Pak Tony Pak. Pak Irfan, nanya Pak Irfan. Terima kasih Pak. Kebetulan sama Pak. Saya materinya dengan Pak Triadi itu jalan cepat. Juga masalahnya pun sama, tentang minat mereka itu kurang. Jadi mungkin sebaiknya apa diganti juga Pak ya? Ya harus diganti, kalau minat itu dia nanti supaya berminat kan susah nyari tindakannya susah supaya berminat kan.
Semisal sama Pak Triadi tadi bagaimana Pak tentang telapak, menapak kaki, terus langkah, lengan, ayunan lengan sama gerakan pinggul tadi Pak ya? Ya, iya. Kalau jalan cepat Boleh, ya Pak? boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi bisa begini Pak Irfan, dengan Pak Triadi ya. Kalau Iya, yang Pak. itu tindakannya kan, rencananya tindakannya, kalau saya usulkan itu, pertama boleh menggunakan secara sistematis ya, yang mudah dulu kepada yang sulit. Iya, iya Pak. Contohnya misalnya gambar-gambar dulu. Jadi untuk siklus 1 itu menggunakan gambar-gambar yang ada berkaitan dengan jalan cepat. Menapaknya itu loh. Iya Pak, ya. Nah, tapi nanti kan pasti belum tuntas. Belum Iya. tuntas baru kita siklus keduanya nanti kita gunakan video gitu. Oh, iya Pak ya, maksud. Tapi kalau luring sebenarnya bisa kita ini kan, kita hadirkan di situ alat peraga. Orang yang sudah pinter jalan cepat itu bisa juga kita suruh menjadi model gitu ya. Jadi nanti tiga siklus itu, siklus pertama menggunakan gambar-gambar, siklus kedua dengan menggunakan video, siklus ketiga dengan model gitu ya, model. Kalau model itu orangnya kita hadirkan gitu. Bagaimana kira-kira Pak Irfan? Kalau orangnya itu harus atlet yang kriterianya bagaimana Pak? Maksudnya sudah benar-benar jadi atlet jalan cepat atau bagaimana? Atau seorang Enggak guru juga, atau bagaimana? enggak juga, paling tidak juga paham betul cara menapak itu, nanti anak-anak melihat oh rupanya seperti itu gitu. Tapi jangan lupa selain itu nanti harus tetap, karena ada pakai video itu lebih ini kan, kita bisa cari Iya. atlet-atlet yang sudah hebat, yang gerakannya bagus, itu bisa kita tunjukkan kepada siswa. Iya Pak. Gimana Pak Irfan? Ya, insya Allah bantu diusahakan Pak. Sama juga sama Pak Triadi Pak. Saya juga kan memang luring Pak, luring. Dari itu awal, bagus. dari Juli itu udah luring Pak. Dari Juli itu udah Jadi luring. di mana Pak Cuman Irfan? perangkatnya kan. Ya nanti diusahakan Pak, udah paham. Pak Irfan di mana? Saya di Tulang Bang Barat Pak. Tulungagung Barat ya. Di Kuncoro, siapa namanya itu? Di Daya Murni. Daya Murni lurus Ya, berarti itu ya, lurus ya, enggak ke kanan ya. Enggak Pak ya. Saya kan sering masuk, tapi kalau ke kantor bupatinya ke kanan, berarti kalau itu Ya, iya. lurus, iya Pak. Ya mampir Pak kalau ke sini Pak. Ya. Jadi udah paham kan untuk buat RPP yang pertama ini? Jadi begini. Iya Pak. Kalau nggak salah itu rambu-rambunya kan mahasiswa itu boleh mengajar sampai 50 menit. Ya. Ya. Kalau tempat saya 40 Pak, 40. Satu jamnya 40. Jadi bagaimana Bapak merancang RPP itu yang bisa mencapai 40 menit, baik daring atau luring gitu Pak? Ya luring 40 juga PJOK-nya 3 jam Pak. Jadi 4 kali 3, 120 Pak. Oke, silakan aja ya. Udah, tapi dari RPP-nya udah masuk kan apa yang saya sampaikan? Sudah Pak. RPP-nya hanya mencapai, PTK-nya hanya mencapai menapak aja Pak ya. Siklus 1. Ya, 1 aja dulu. Nanti kalau habis itu Ya. nanti Bapak ditanya di siklus 2 sudah nggak ada bahan. Iya Pak ya. Oke. Oke. Baik, Pak Budiantoro. Silakan. Kalau Pak, sebentar Pak. Kalau RPP-nya sama yang kemarin tekniknya itu diberikan lengkap atau hanya teknik langkah menapaknya saja Pak di RPP? Ya khusus menapak saja kan, ini kita masih ini siklus 1. Oh iya Pak, ya baik. Sesuai dengan tagihannya kan siklus 1. Iya Pak. Di RPP-nya ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Irfan. Kalau ini saya mengajarnya di kelas 7 Pak. Kelas 7. Ya. Tentang kebugaran jasmani Pak. Nah itu untuk identifikasi masalahnya, yang pertama adalah itu sangat sulit, cabang olahraga kebugaran jasmani, siswa sangat sulit dan tidak mau melakukannya Pak, dengan alasan sangat melelahkan dan menguras tenaga. Itu kalau ini Pak ya, ini di luring apa daring? Nah, kebetulan saya sama Pak Irfan itu kan satu kabupaten Pak, jadi luring lah ya. Iya Pak. Oke.
Jadi Bapak mau mengambil tentang kebugaran jasmani. Iya, Oke, kelas 7. kelas 7. Terus kemarin rencana tindakannya seperti apa, Pak? Ini menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian itu, Pak, itu berupa, kan ini nanti untuk kekuatan otot tungkai, Pak. Jadi nanti saya ganti dengan lompat tali, Pak. Jadi untuk Jadi begini, Pak. ya, Pak. Kalau namanya kebugaran norma-normanya itu kan udah paham ya, kecepatan, kekuatan, Ya. kelentukan udah Daya paham, Pak ya. tahan. Ya. Oke. Jadi yang mana yang Bapak perbaiki pertama, coba? Itu di kekuatan otot tungkai, Pak. Otot tungkai. Iya. Kekuatan otot tungkai ini kan bisa banyak ini bahannya nih, Pak. Kekuatan Gimana, Pak? otot tungkai. Bapak bisa menggunakan kardus, Pak. Kardus. Jadi kardus itu dipasang dia dengan jarak sekian meter, sekian meter, sekian meter. Kemudian anak-anak disuruh melakukan itu, terserah variasinya seperti apa, Bapak. Yang penting dia sambil bermain gitu. Jadi supaya menarik itu bahannya, Pak. Ya, kalau ini, Pak, kalau saya menggunakan lompat tali, maksud dalam arti kita bermain kayak ayunan tali itu loh, Pak. Dia siswanya ada yang 2 yang megangin, terus siswa yang ini dia lompat tali gitu, Pak. Itu siklus 1. Iya. Itu yang diperbaiki apanya itu? Otot tungkai, Pak, itu. Itu khusus otot tungkai. Iya, Pak. Nggak apa-apa, yang penting itu dia bisa menarik gitulah, nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi bisa nggak Bapak buat, contohnya misalnya menggunakan tali itu, karet itu dengan berbagai variasi, bisa nggak? Dalam arti untuk medianya yang digunakan itu, Pak, ya? Ya. Apa cara bermainnya, Pak? Jadi maksud saya begini, Pak. Bapak tetap memperbaiki otot tungkainya, Iya. tapi bisa nggak dibuatkan bervariasi latihan? Contohnya misalnya satu tadi yang Bapak sampaikan menggunakan karet. Yang kedua barangkali bisa menggunakan kardus. Jadi Bapak bisa mengisi waktu yang sekian banyak itu gitu, Bu, maksud saya, Pak. Jadi nggak hanya satu gitu, Pak, ya istilahnya, Pak. Dalam siklus Jangan cuma itu, satu, Pak. jangan cuma Oh, satu, iya, Pak. tapi dia tetap melatih otot tungkai gitu, Pak. Oh, siap, Pak, siap. Iya, Pak. Nah. Nah, itu nanti RPP itu mau diganti apa gimana, Pak? Apa maksudnya dalam pembuatan RPP-nya, Pak? Ya, dimasukkan diperbaiki di situ gitu, Pak. Jadi kan gini, itu kan masih bisa di Del kan, yang sudah diupload itu ya. Nah, gini, Pak, saya kan belum upload karena ya ini saya belum terlalu istilahnya kan belum dapat arahan penjelasan dari sini gitu, Pak. Jadi saya justru belum upload, Pak. Jadi belum istilahnya belum tahu, nanti daripada ini mending nunggu istilahnya penjelasan gitu loh, Pak. Oke. Jadi nanti nggak apa-apa, Pak. Silakan aja nanti di ini ya, dibuat seperti itu ya. Itu RPP-nya khusus untuk itu aja, satu itu aja, Pak. Dibuat RPP-nya khusus siklus 1 aja. Oh, iya, Pak. Nah, jadi silakan Bapak pilih beberapa macam bentuk dalam bermain ya, menggunakan kardus, menggunakan karet, silakan aja gitu. Oh, iya, Pak. Oke ya. Siap, Pak. Sudah? Iya, Pak. Yap, jadi siklus 1 besok udah siap, Pak ya. Insya Allah, Pak, nanti siap digarap. Tolong bagi yang lain, Pak Sis, kemudian Irfan, boleh juga kasih masukan sama teman ini ya. Kalau kira-kira ada masukan untuk membantu teman itu silakan aja. Biar kita sharing lah, kan sama-sama guru semua, saya rasa bisa lah. Siapa? Silakan Pak Dedi. Baik, Pak, untuk materi yang saya ini untuk kegiatan PTK ini, materinya dalam olahraga bulu tangkis. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, sebagian peserta didik sering melakukan kesalahan dalam melakukan servis pendek. Yang kedua, sebagian peserta didik belum mampu melakukan pukulan servis pendek dengan benar. Yang ketiga, sebagian peserta didik belum bisa melakukan pukulan backhand dengan benar. Terus kemudian untuk rencana tindakan, menayangkan contoh gerakan dalam melakukan pukulan servis pendek
pendek dengan bantuan audiovisual pada permainan bulu tangkis. Yang kedua, memberikan contoh gerakan dalam melakukan pukulan servis pendek dengan bantuan video dengan gerakan tahapan awal sampai akhir pada permainan bulu tangkis. Itu aja. Iya, Pak. Oke, jadi kayaknya ini kan dua-dua video ini ya, Pak. Iya, iya, Pak. Tapi satu memperbaiki servis pendek, satu Ya. memperbaiki backhand dan forehand. Dua-duanya enggak, backhand aja. Backhand aja, Pak. Oke, backhand aja. Ya. Jadi nanti Bapak menggunakan audiovisual ya, audiovisual untuk meningkatkan keterampilan servis pendek gitu, Pak. Servis. Iya. Nah, servis pendek ya. Jadi kalau Bapak ke servis pendek ini, tentu yang perlu itu diperbaiki itu adalah awalan servis itu, kemudian pelaksanaan dan sikap akhir. Ya. Oke, jadi Bapak nanti mengambil video yang ke arah ini Pak ya, ke arah sikap awalnya servis itu, pelaksanaan dan sikap akhir gitu Pak ya. Iya. Ini luring atau daring? Untuk RPP yang diupload kemarin daring, Pak. Cuman kalau kemarin saya coba untuk daring ke siswa, ternyata susah, Pak, karena terkendala sinyal dan lain sebagainya. Nah, untuk praktek besok untuk dilakukan luring gimana, Pak? Bisa ya, Pak ya? Gak apa-apa, sepanjang di situ sudah ada izin, jangan nanti jadi bermasalah. Kalau sudah bisa pakai luring ya lebih bagus gitu, lebih baik. Iya. Jadi nanti sistemnya itu Pak, Bapak bawa ke kelas dulu, kemudian ditunjukkan berbagai video ya tentang servis pendek Pak, mulai dari awalan, pelaksanaan dan sikap akhirnya gitu. Iya, Pak. Baru nanti dibawa keluar kalau luring ya, dibawa keluar, mereka menggunakan raket, melakukan sesuai dengan yang tadi awalan, sikap waktu pelaksanaan dan sikap akhir gitu. Ya. Bagaimana kira-kira Pak? Jadi RPP-nya khusus satu itu aja Pak, tindakan pertama itu ya. Ya. Jadi untuk RPP-nya hanya membahas tentang teknik dasar pukulan servis itu tadi Pak ya? Ya, servis pendek Pak, servis pendek yang Bapak bilang tadi itu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa yang bermasalah itu servis pendek kan? Halo? Ya. Ya, kalau yang bermasalah servis pendek itu yang kita lakukan PTK gitu Pak Dedi. Ya, ya Pak. Ada masukan Sis? Belum ada Pak. Belum ya. Nah kalau Siti kayaknya nggak perlu lagi Siti ya, udah jelas ya. Bu Siti. Iya Pak. Pak, itu nanti kan untuk video kita upload yang 7 sampai 10 menit ya Pak ya? Videonya? Iya, videonya. Kalau yang ini kan dia, setelah ngajar nanti, setelah ngajar lah baru di ini. Kalau ini setelah ngajar. RPP aja dulu. Kalau yang itu yang Ibu bilang Ibu Siti Manja itu ya nanti setelah mengajar sesuai lagi dengan itu, sesuai dengan tagihan yang ada di LMS. Oke, iya Pak. Iya Bu Manja? Iya Pak, iya. Udah sepakat Pan, namanya Manja Pan? Sepakat Pak. Memang kelihatan kok anaknya manja. Nah, Bapak mau izin bertanya? Pak Triadi, mana Pak Triadi kok? Siapa? Saya Pak mau tanya. Silakan. Ya, silakan. Ini terkait dengan pelaksanaan kita nanti. Kalau
kita kan kemarin ingin menggunakan media media komunikasinya dengan Google Meet atau Zoom. Nah, ketika kita coba kemarin, ternyata memang cukup berat untuk anak-anak karena rata-rata menggunakan handphone. Kalau di sini, anak-anak di sini. Nah, apakah boleh kita komunikasi itu dengan menggunakan WA? Tapi itu panjang sekali ya kalau WA melalui itu ya. Kalau melalui WA kan panjang sekali tuh nanti ini yang mau dibahas itu ya. Iya. Oh, pakai WA juga bisa lah, pakai WA, tapi video call kan bisa, 4-5 orang kan bisa. Iya, Sampai 8 orang masih bisa. Iya, mungkin kita kepepetnya dengan apa ya istilahnya video call, kita menggunakan video call itu, atau mungkin kita bagi per kelompok, artinya nggak sampai seluruh anak 30 anak itu gabung jadi satu. Kita mungkin satu ya 5 anak atau 6 anak mungkin Pak yang masuk itu. Gimana kalau seperti itu Pak? Ya, jadi begini Sis, kan namanya mengajar itu kan nanti kalau hanya 2-3 orang kan artinya nggak nyampe ke anak-anak kan gitu. Iya. Hanya itu aja barangkali permasalahannya. Bagaimana caranya supaya lebih banyak anak itu paham, baik dia melalui daring atau luring gitu. Iya. Terserah itu di lapangan, terserah kalian lah melihat situasi di lapangan. Jadi tadi kan ada juga pertanyaan misalnya bagaimana kalau luring aja Pak? Itu terserah sepanjang itu sudah diizinkan oleh masyarakat dan sudah diizinkan oleh sekolah gitu. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Pak. Jadi biar kalian mempersiapkan apa RPP-nya. Ya, silakan Pak Budiantoro. Iya Pak. Nah, ini kan dari kemarin kan RPP yang kita buat itu kan daring Pak. Nah, sedangkan tadi Pak Akor bilang kalau boleh luring itu, apakah nantinya RPP yang selanjutnya udah kemarin diupload itu apakah diganti juga apa gimana Pak? Apa tetap gitu terus kita nanti PPL ini tetap luring tapi menggunakan yang lainnya daring gitu Pak? Oke, ini kan berlanjut Pak Budi. Kalau nggak salah 12 hari ini kan berlanjut terus. Jadi paling tidak nanti kita lakukan sesuai dengan tagihan dulu Pak. Jadi kalau ini dia minta dulu untuk tagihannya adalah tindakan 1,